daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, ambu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Betul. Ibu-ibu masih sehat? Sudah ngantuk? Semangat? Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur ini harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah? Maka salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan hadirnya kita pada hari ini mengerjakan sholat isya berjamaah, mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Muda Setia. Ini mantap nama desanya. Sudah muda setia lagi. Muda setia itu setia muda. Muda setia. Yang kami hormati, siapa lagi yang ngajar ya? Catatan ada pula ya. Oh, halo. Hilang suara ya. Cek.
Sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu? Ibu-ibu? Oh, masih ada. Coba aku bodoh-bodoh dia banyak ibu. Kalau enggak yang terlalu. Ketika bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Kira-kira ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini masih ingat tidak doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ibu-ibu masih ingat? Lupa? Kalau tidak ingat, saya ingatkan. Allahumma barik lana. Apa lah? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu tadi lah siap. Ya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami keberkahan di bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami keberkahan di bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan kami, panjangkan umur kami, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Kira-kira Bapak dan Ibu, doa kita sudah terkabul apa belum, Pak? Doa kita sudah terkabul apa belum nih? Ibu-ibu, doanya sudah terkabul apa belum? Sudah. Buktinya kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ya, memanggil kita dengan seruan sangat sayang sekali kepada kita. Apa dipanggilkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Kalaulah mulut kita bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hati kita juga bersyahadat kepada Allah. Apakah sampai di situ? Belum. Ketika mulut kita bersyahadat, hati kita meyakini dengan syahadat itu, dan dilanjutkan kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ya
menyayanginya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Ya Bu? Ya, sholat. Ini terkadang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini terkadang mentang-mentang Ramadan. Ramadan kan kita puasa Bu. Masuk waktu zuhur. Hayya 'alas shalah. Kenapa nak sholat? Capek saya puasa. Ini adalah pernyataan yang salah. Ya, jangan kita biasakan, jangan dikarenakan kita puasa, tapi kita tidak sholat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini masjid luar biasa luas, ini masjid luar biasa besar. Insya Allah masjid ini nanti akan kita baguskan. Insya Allah masjid ini akan kita cantikkan. Mau Ibu? Mau? Nanti akan kita bayarkan. Ya, maka kita harus mendirikan sholat. Ya, kalau kita berbicara masalah sholat ini Bapak Ibu, ya, suatu ketika ada seorang sahabat Rasul. Sahabat Rasul umurnya sudah sepuh. Jadi kalau sepuh itu berarti sekitar 60-70 tahun. Bapak kita sudah ada 70 Pak? Sudah ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ada seorang sahabat Rasul datang kepada Rasulullah. Dia sudah sepuh. Bukan hanya sebagai sepuh, dia juga memiliki mata yang buta, tidak nampak menengok dulu. Sudah sepuh, matanya buta, rumahnya jauh daripada masjid. Suatu ketika datang sahabat ini kepada Rasul, bertanya dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan untukku wahai Rasul? Karena aku ini sudah tua wahai Rasul. Aku ini buta wahai Rasul. Rumahku jauh daripada masjid wahai Rasulullah. Apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan untukku wahai Rasulullah? Untuk aku tidak datang ke masjid. Untuk aku tidak sholat berjamaah ke masjid wahai Rasul." Kata sahabat Rasulullah kepada Rasul, lalu apa jawab Rasulullah? "Wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum." Jadi siapa nama sahabat Rasulullah? Abdullah Ummu Maktum. Wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum, dikarenakan engkau buta, dikarenakan rumahmu jauh daripada masjid, dikarenakan engkau sudah sepuh wahai sahabatku, maka engkau aku beri rukhsah, maka engkau aku beri keringanan untuk tidak datang sholat di masjid. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah berbalik badan lalu bertanya lagi kepada Abdullah bin Maktum, "Wahai sahabatku Abdullah bin Maktum, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, apakah engkau masih mendengar seruan itu wahai sahabatku Abdullah
Meskipun saya tua, wahai Rasulullah, meskipun saya buta, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, saya masih mendengar, wahai Rasulullah. Lalu apa dijawab oleh Rasulullah? Bapak, kalau begitu sahabatku Abdullah bin Maktum, meskipun engkau tua, meskipun engkau buta, meskipun rumahmu jauh daripada masjid, dikarenakan engkau masih mendengar suara azan, maka tak ada keringanan untukmu untuk tidak datang ke masjid. Jelas Pak? Ibu, ulang oleh Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya Islam. Ya. Begitulah hebatnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini hebat, Bu. Hebat, sangat hebat sekali kalau kita paham. Ya. Jadi oleh karena itu, kita yang masih muda-muda Bapak, kita yang masih muda-muda, jangan pula sampai kalah dengan yang tua. Iko yang isi masjid atu-atu aja. Apalagi pas azan subuh. Mana anak muda kita? Mana anak-anak bujang itu Bapak Ibu? Siapa lagi yang mengisi masjid ini kalau tidak anak muda? Ya. Jangan yang tua-tua saja terus yang isi masjid, yang orang mau terason, ya. Subuh-subuh itu mau terason di masjid. Karena malam lah pakai bahasa kan ikolah one kepala sakit, ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita gerakkan yang muda-muda kita. Terlebih nama desa kita muda setia. Kita buktikan kita selaras dengan nama desa kita, muda dan setia sholat berjamaah di Masjid Nurul Falah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya kalau kita sholat berjamaah di masjid. Terlebih ini di bulan suci Ramadan, ya. Terlebih ini bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa, Bu. Semuanya ada di bulan suci Ramadan, ya. Di bulan-bulan lain itu tidak ada sholat tarawih. Sholat tarawih yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan biasa apa makan di luar, makan siang, apa makan di luar, makan bakso maghrib. Tapi ketika bulan Ramadan kita bisa berkumpul dengan anak kita bisa berkumpul dengan suami kita bisa berkumpul dengan istri kita. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Begitu juga halnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Untuk apa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah? Untuk petunjuk. Kalau kita mau ke Pekanbaru Bapak Ibu, itu kan ada petunjuk arah. Kalau lurus ke Jambi misalnya, belok kanan ke Kampar, belok kiri ke Pekanbaru, itu petunjuk. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk. Apakah cukup sebagai petunjuk? Tidak. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai pembeda. Mana yang hak, mana yang
Lah setengah juz. Sudah berapa juz? Nah, itulah pokoknya. Ya. Tidak apa-apa ya. Al-Quran itu adalah pedoman kita. Jadi kita harus baca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca di Al-Quran ini diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pahalanya? Berlipat-lipat ganda. Ya, contoh kita membaca Alif Lam Mim, itu bukan satu pahalanya. Alif dinilai oleh Allah 10, Lam dinilai oleh Allah 10, Mim dinilai oleh Allah 10, bahkan lebih daripada itu. Jadi sering-sering membaca Al-Quran. Ya, walaupun kita tidak bisa menamatkan Al-Quran, ya, itu tidak masalah. Yang penting kita konsisten membaca Al-Quran. Siap sembahyang subuh, baca satu ayat. Siap sholat zuhur, baca satu ayat. Siap sholat asar, baca satu ayat. Satu ayat saja itu sudah alhamdulillah. Setelah kita baca Al-Quran, barulah kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, mohon maaf kalau tempat kami di Pekanbaru itu banyak orang-orang yang baca Al-Fatihahnya banyak salah-salah. Jadi keutamaan kita sholat di masjid salah satunya itu bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Banyak bacaan Al-Fatihahnya salah-salah. Ya. Lah hidup 50 tahun baca Al-Fatihahnya masih salah. Lah hidup 60 tahun Al-Fatihahnya masih salah. Bagaimana dengan sholat kita? Makanya kita harus perbaiki bacaan Al-Quran kita, terkhusus bacaan Al-Fatihah kita. Ya. Apa contohnya Al-Fatihah yang salah? Ini saya contohkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya contohkan Al-Fatihah yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalaulah kita sholat selama ini Bapak Ibu, kita sudah sholat 20 tahun, kita sudah sholat 30 tahun. Kalaulah bacaan Al-Fatihah seperti tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, sholat ibu tidak sah. Sholat apa-apa tidak sah. Kok tua benar kalau model itu bacanya tidak sah? Kenapa tidak sah Ustaz? Kenapa sholat saya tidak sah Ustaz? Kalau masalah terima kan urusan Allah. Tapi kalau menurut rukun dan syaratnya, sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sudah merubah maksud dan maknanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya sholat sudah 20 tahun, 30 tahun, bacaan Al-Fatihah kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sah sholat kita. Kenapa tidak sah? Artinya sudah berbeda. Apa artinya tadi yang kita baca? Yang kita baca selama ini kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya ya, segala daging bagi Allah, Tuhan yang sakit-sakitan. Bukan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi segala daging bagi Allah, Tuhan yang sakit-sakitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka salah sholat kita, tidak sah sholat kita menurut rukun dan syaratnya. Jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu? Solusinya adalah yang pertama, kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Ustaz, saya sudah tua Ustaz, saya nak boleh baca Al-Quran oleh Ustaz, macam mana caranya Ustaz? Tak bisa ibu baca Al-Quran, tak bisa nampak baca Al-Quran. Apalagi solusinya? Solusinya yang kedua, datang berjamaah sholat
datang berjamaah sholat di masjid. Syaratnya apa? Syaratnya imamnya harus fasih baca Al-Fatihah. Ini terkadang orang-orang berani saja maju ke depannya. Ya. Mohon maaf di Ustaz, kami yang Ustaz ini Pak, banyak juga ternyata yang tak baca Al-Fatihah masih salah. Banyak. Masih banyak. Kalau saya Bapak Ibu baca Al-Fatihah ini, belajar Al-Fatihah itu kemarin saya 3 bulan. 3 bulan baru saya dinyatakan lulus. Ya, baru saya dinyatakan lulus. Alhamdulillah saya sudah lulus. Ya, makanya alhamdulillah background saya juga sebagai seorang qori, walaupun tidak hebat-hebat kali tapi bisa. Macam Pak Kades kita tadi itu mungkin qori juga dulunya. Ya Pak Kades. Kayaknya qori juga tadi ya. Kalau Pak Kades kita luar biasa tadi baca Al-Qur'annya. Hah? Itu hebat Pak Kades kita. Jadi Bapak Ibu nak pada ngaji belajar sama Pak Kades. Ya, belajar sama Pak. Ini luar biasa Pak Kades kita, sudah muda, paham agama, ya, paham Al-Quran. Ini orang-orang seperti ini itu jangan disia-siakan Bu. Ya, kalau perlu harapan kita 2030 kita angkat Pak Kades jadi bupati. Amin. Siap Bu? Siap. Siap tak Bu? Siap. Oh mula. Sekarang kita tanya sama Pak Kades yang mau lah jadi bupati. Ya, saya yakin kalau Pak Kades dan salah, insya Allah saya pun nanti siap mati-matian kompanyai pelalawan itu. Kalau dia mau calon. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Al-Quran ya diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pada malam hari ini kami ada membawa berupa Al-Quran ya, beberapa Al-Quran, contoh Al-Quran ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwasanya kita lihat masjid kita ini megah. Masjid kita ini megah, tapi sayangnya masih belum selesai. Makanya oleh karena itu saya ingin mengajak bapak-bapak, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk kita bangun ini masjid. Ya, mau ibu-ibu? Bapak-bapak mau? Alhamdulillah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memanggil kepada orang-orang yang ada imannya. Siapa mereka orang yang beriman? Orang yang beriman itu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, percaya adanya dosa, percaya adanya pahala, percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Andaikan yang gaib itu dinampakkan oleh Allah, ya, bagaimana kira-kira? Mungkin kita malu. Andaikan yang gaib itu Allah beri kita, nampakkan kepada kita, ya, berupa kudis. Kalau bahasa awaknya koda, ya. Kalau sih koda. Ide. Hah? Ide. Ide. Ide kok. Seandainya ide kok dinampakkan oleh Allah ibu-ibu, ya, di wajah kita, ndak sholat kita sehari tumbuh ide, ndak sholat kita 2 hari tumbuh ide. Kira-kira wajah kita kok kebanyakan ide atau bersih oleh Allah? Pasti banyak ide ya. Tapi Allah Maha Kasih, tapi Allah Maha Sayang. Allah hilangkan, Allah buat itu dosa berbentuk
siapa? Maka orang yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Lalu siapa lagi orang yang beriman? Wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi orang mengerjakan sholat sama mendirikan sholat itu berbeda, Pak. Kalau orang yang mengerjakan sholat itu kayak anak TK, Allahu Akbar, sambil dia takbir, ya, sambil dia bersedekah, dia sambil goyang-goyang. Itu anak TK. Sujud juga berkulit-kulit sama kawannya. Ya, ada yang mencubit, ada yang mencoel. Itu sholat, mengerjakan sholat seperti anak TK atau anak SD. Tapi bagi orang yang mendirikan sholat itu berbeda. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan heran banyak orang yang rajin sholat. Sholatnya rajin, baca Al-Quran rajin, infak sedekah rajin. Tapi sayangnya nyebut orang juga rajin. Itu orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau dia mendirikan sholat itu berbeda. Dia akan menjaga dirinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Lalu siapa lagi orang yang beriman? Orang yang beriman yang ketiga dalam Al-Quran dijelaskan, tawa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu adalah yang mau mengeluarkan duitnya, yang mau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Oh, kita yang hadir pada hari ini beriman apa tidak? Ibu beriman apa tidak? Bu, bapak-bapak beriman apa tidak, Pak? Yang sebelah sini beriman apa tidak, Pak? Kalau betul-betul beriman, boleh saya minta sedekah daripada ibu bapak ibu? Boleh tidak? Oke, kita minta tolong kepada pengurus masjid. Ada dua. Pak Kalus ada dua. Mana Pak Kalus? Kita belum lelang belum, ya. Minta tolong kita kepada pengurus masjid. Kalau tidak ada ini aja, Pak. Ini aja. Ini ada keramatnya nih. Biasanya kok menampung PT kok minimalnya 10 juta. Nah, kita tolong. Ini aja Pak, tampung Pak. Untuk apa? Untuk menampung PT Pak. Astagfirullahaladzim, itu ada apa? Enggak apa-apa. Iya berkah biasanya Pak. Kopi ale. Itu kayak isinya. Itu banyak. Banyak. Kedua lah ya dah. Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ini kita jalankan, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sedekah yang kita beri, sedekah yang kita isi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kepada Bapak, minta tolong dijalankan Pak. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti. Itu nanti. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
susah dimudahkan oleh Allah, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah, ya. Yang belum berbini mudah-mudahan dapat jodoh oleh Allah. Tolong yang jauh amin, yang belum nikah. Iko latiku ini amin juga. Iko tak jauh. Ya, yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, yakin dan percaya. Kata Buya Hamka Bapak Ibu, ya, harta itu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, harta yang pasti busuk. Harta yang pasti busuk. Apa yang pasti busuk? Itu yang kita makan tadi itu, Pak. Itu yang kita makan lomak tadi makannya. Itu pasti busuk. Pasti busuk. Beko atau hari besok, nah itu kesentingan orang lain. Habis itu harta itu seperti apa lagi? Harta yang pasti laku. Itu baju kita, jilbab kita, ya, yang kita beli jilbab harganya 100.000, yang baju kita beli harganya 350.000, sepatu kita yang kita beli 1 juta, itu pasti laku. Pasti. Lalu apa harta yang bisa kita bawa untuk besok? Itulah dia uang yang kita keluarkan 1.000 rupiah, uang yang kita keluarkan 2.000 rupiah, uang yang kita keluarkan 50.000 rupiah, uang yang kita keluarkan 1.000 rupiah. Inilah harta kita yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang kaya bertanya, Ustaz, apakah saya bisa membawa harta saya ke akhirat? Apakah saya bisa membawa mobil saya ke akhirat? Apakah saya bisa membawa rumah saya yang mewah ini ke akhirat? Maka jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Caranya kita keluarkan zakatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan sudah 10 juta, itu tak sedekah lagi, itu zakat dikeluarkan. Gaji 10 juta, infak 1.000 rupiah itu itu tak cocok itu. Ya. Jadi berinfak itu, Ustaz saya miskin, Ustaz, salah. Kalau mau berinfak, kalau mau bersedekah, selagi kita miskin, ya kan? Misalnya ibu-ibu miskin, kalau uang ibu 10.000, saya minta sama ibu 5.000, masih mau kasih apa tidak? Masih mau. Sekarang ibu punya uang 100 juta, saya minta sama ibu 50 juta, mau apa tidak? Pikir-pikir. Padahal sama apa tidak tadi? Sama. Makanya di saat kita miskin berinfak. Ini kan cara saya minta untuk awak banyak Ustaz. Makan awak sedekah Kamis atau gitu. Karena kita belum tahu hakikat sedekah. Karena kita belum tahu hakikat infak. Karena kita belum tahu hakikat zakat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita lihat bangunan di masjid kita, ya, ini masih sangat terbengkalai. Ya. Saya yakin dan percaya kita semua pasti ingin ini masjid kita ini nantinya bagus, ingin masjid kita ini megah, ya. Kalau bisa ini menjadi destinasi wisata religi, ya. Kalau bisa ini nanti masjid ini kita jadikan pusat dakwah di Pelalawan kalau bisa, bukan di Muda Setia lagi, di Pelalawan kalau bisa. Syaratnya